Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik ya Kak Keisha. Dalam keadaan baik. Kak Ruth gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Keisha gimana? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan ya adik-adik. Dan pada pagi hari ini kita kembali datang dalam ibadah Mighty Kids. Walaupun kita belum bertemu di gereja, tapi Kak Keisha akan percaya kita semua memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Iya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa, Kak Keisha dan Kak Ruth akan membacakan tata aturannya ya ketika kita beribadah. Baik, ya. Yang pertama apa Kak Ruth? Persiapkan Alkitabnya dan kerikmanya. Ya, yang kedua pakaian yang rapi ya, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi di rumah kita masing-masing kita harus berpakaian rapi juga. Selanjutnya Kak Ruth? Yang ketiga, tidak boleh sambil main-main dan sambil makan saat ibadah. Iya betul, kita mau menghargai hadirat Tuhan. Karena kita tahu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Tirsa Ong pimpin kita dalam doa untuk memulai ibadah kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah Mighty Kids Fest. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan tolong berkati pelayan-pelayan yang akan melayani ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah Kak Ruth, boleh kasih tahu nih adik-adik, bulan ini nih temanya apa ya Mighty Kids-nya? Tema kita bulan ini, anak Mighty Kids yang jujur. Anak Mighty Kids yang jujur. Nah semua kita pasti adalah anak-anak Tuhan yang jujur ya. Amin. Kalau kita jujur berarti kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita. Apalagi Kak Ruth? Kaki kita, mata kita, telinga kita, dan khususnya mulut kita. Mulut kita. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kak Ruth kayaknya udah seru nih kalau misalnya nggak berdiri ya. Harus bangkit berdiri semuanya adik-adik. Yuk kita lebih semangat lagi naikkan pujian ini. Kita ulangi lagi mulai dari tangan ya. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan Matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Telingamu sekarang ya. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Sekarang mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekali lagi ya, hati-hati gunakan mulutmu ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Seperti pujian ini Kak Ruth ya. Walaupun dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati dengan tangan kita, dengan kaki kita, mata, telinga, mulut kita. Karena dikatakan Tuhan melihat.
hebat. Oke. Kita akan nyanyikan pujian selanjutnya ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Tetap bangkit berdiri semuanya ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Haleluya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita akan pergi dan melangkah, dikatakan kita boleh menjadi Terang terang. Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita mau undang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita, menuntun, memimpin hidup kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan.
sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Alin yang akan pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadikan kami anak yang taat dan dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Bang Adi bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita menghormati firman Tuhan dengan duduk baik, tenang. Dan yang punya Alkitab, siapkan Alkitabnya dan keritmanya. Minggu ini tema kita adalah tentang karakter yang jujur. Sini bilang ini, jujur itu hebat. Ya, benar. Anak-anak yang jujur, anak-anak yang hebat. Aku hari mau tanya nih adik-adik, apa sih arti jujur? Ayo. Ya, yang pertama, jujur adalah tidak berbohong, tidak berdusta, dan berbicara sesuai dengan kebenaran atau fakta. Jadi, hari ini kita mau bercerita tentang tokoh Alkitab, tentang seorang yang tidak jujur dan apa yang terjadi ketika mereka berbohong. Kita buka di Kisah Para Rasul kelima ayat 1 sampai dengan ayat 11. Adik-adik nanti boleh membacanya juga di rumah ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya atas murid-muridnya. Dan dengan kuasa yang besar, maka rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka mulai hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa artinya? Artinya setiap orang saat itu saling mengasihi. Yang kaya menolong yang miskin, yang memiliki makanan memberi makanannya kepada orang yang tidak memiliki makanan, sehingga saat itu mereka semua tidak ada kekurangan. Luar biasa sekali ya. Orang yang kaya menjual hartanya dan uangnya dibelikan makanan. Nih, mereka menjual harta mereka dan mereka menjualnya dan membantu sama dengan muka yang senyum, berseri-seri. Tadinya mereka nggak sungut-sungut ya, nggak terpaksa. Luar biasa sekali saat itu. Tapi adik-adik, Ananias dan Safira itu juga ada. Tetapi sayangnya ketika mereka menjual sebidang tanah milik mereka, mereka itu menjual dengan motivasi yang lain. Kalau yang lain menjual harta mereka untuk berbagi dengan sesama dengan hati yang bersukacita, Safira dengan Ananias itu menjual dan memberkati orang-orang miskin di sana itu supaya nama mereka itu dipuji-puji. Aduh, sayang sekali ya. Sehingga di Alkitab dikatakan, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu dan membawa sebagian itu ke hadapan rasul-rasul. Ananias membawa sebagian uangnya ke Rasul Petrus. Adik-adik tahu nggak? Orang-orang di sana tahu atau tidak bahwasanya Ananias itu berbohong? Enggak, mereka nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu loh, Roh Kudus tahu. Sehingga waktu itu Petrus bilang ke Ananias, "Hei Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Katanya Rasul Petrus, "Selama tanah itu tidak engkau jual, itu punyamu. Nah, ketika kamu jual tanah itu, uangnya juga punya kamu. Gak usah bohong gitu. Bilang aja nih,
ini uangnya setengah aku kasih buat kalian. Jangan bilang uangnya semua udah ku kasih buat kalian. Nah, berbohong itu kan. Tuhan tahu, Tuhan gak suka. Akhirnya di situ Petrus bilang ke Ananias, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Allah gak bisa didustai. Dan seketika itu juga, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ananias rebah. Dia mati dengan mengenaskan. Lihat, semua orang terkejut, ketakutan. Aduh, Ananias sudah mati. Gitu. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya, mati. Dan Petrus bilang kepada anak-anak muda di sana, angkat mayatnya dan kuburkannya. Nah, setelah 3 jam, Safira istri Ananias kok mikir suaminya kok datang-datang ya. Dan akhirnya Safira memutuskan untuk pergi menemui dan mencari suaminya. Ketika Petrus melihat Safira, Petrus mendekati Safira dan berkata, benar, kamu menjual tanah kamu dengan harga sekian, seperti itu. Nah, adik-adik tahu apa yang dikatakan Safira? Dia berbohong lagi seperti suaminya, adik-adik. Dia bilang, betul, kami menjualnya dengan harga sekian, seperti itu. Kemudian Petrus berkata kepada Safira. Apa kata Petrus kepada Safira? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang muda yang di depan pintu sana. Dia baru saja membawa mayat suamimu dan menguburkannya. Seketika itu juga Safira ketakutan. Lihat mukanya merah. Dia terkejut. Ternyata kebohongan mereka berdua itu Tuhan tahu. Seketika itu juga apa yang dialami suami yang pertama, si Ananias, juga terjadi kepada Safira. Ini adik-adik, teng-teng. Safira akhirnya juga jatuh tak berdaya, meninggal seketika di tempat itu. Semakin takutlah orang-orang di sana. Gemetaran, tadi baru saja suaminya meninggal, sekarang dia sudah meninggal. Seperti itu. Ketika anak-anak muda tadi yang mengangkat suaminya Safira, si Ananias, datang selesai menguburkan si Ananias, mereka melihat lagi Safira sudah meninggal. Kemudian Petrus bilang, bawa kembali wanita ini dan kubur kembali dia seperti suaminya tadi. Adik-adik ini dikasih Tuhan. Dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwasanya Tuhan tahu semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita ucapkan. Tuhan melihat dari surga anak-anak di dunia ini, siapa yang suka berbohong tapi siapa yang jujur. Yuk, kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur. Karena ketika kita jujur, kita akan diberkati Tuhan. Tapi ketika kita berbohong, maka siap-siap menerima hal-hal yang tidak baik dari kebohongan-kebohongan kita tersebut, adik-adik. Bang Ade teringat satu pujian sekolah minggu yang nyanyi seperti ini, adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong ya. Kalau orang lain mungkin suka berbohong, tapi perbedaan kita dengan orang lain, orang yang tidak mengenal Tuhan adalah ketika orang lain berkata bohong, kita anak-anak Tuhan gak boleh berkata bohong. Kita harus hidup jujur. Dan ketika kita jujur, kita akan diberkati Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Abang Ade percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Dan ketika kita mengikuti firman Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka masa depan kita akan diberkati Tuhan. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup dengan kejujuran, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk tugas kita minggu ini, adik-adik bisa menulis tulisan jujur itu hebat. Nah, adik-adik bisa menulis dengan tulisan seindah mungkin, diwarnain, dan setelah itu difoto dengan pose atau gaya terbaik dari adik-adik semua. Nanti dikirim ke grup masing-masing. Kami tunggu ya. Demikianlah tugas kita untuk minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.